Alhamdulillah tahun lalu 2021 itu bisa 1,6 sekian, dan insya Allah tahun ini kalau istilah saya mungkin saya pengen 2, keluar ya, pengen keluar dari UMK. Nah, istilah UMK itu kalau menurut saya harus di atas 2T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam berbahagia. Nah, pastinya harus salam sehat dulu ya, karena teman-teman harus sehat semuanya. Dan masih bersama aku Suci Patia, dan tentunya sebuah kehormatan juga nih untuk Sobat Logam. Aku mau mengucapkan selamat datang kembali di episode ketiga di Podcast Logam. Logis tapi juga kita ngobrolnya gamblang. Nah, kalau misalnya para Sobat Logam nih di 2 episode sebelumnya udah ketemu sama jajaran direksi ya, ada jajaran Direktur Keuangan, Direktur Komersial, dan Direktur Produksi. Nah, kali ini sebuah kehormatan untuk aku bisa bersebelahan dengan Direktur Utama, yaitu dari Pipe Industries, yaitu ada Bapak Utomo Nugroho. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Wah, Terima kasih. Pak Utomo ini kayaknya sibuk sekali nih ya Pak. Biasa aja lah. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi 2 episode terakhir itu Pak, saya itu udah ngobrol sama jajaran direksi-direksi. Jadi kita udah ngobrol lumayan banyak, masih juga di kota Cilegon ya. Ini kota penghasil baja terbesar di Indonesia, betul ya Pak ya? Dan sekarang kita pingin ngobrol sama Bapak mengenai ketahanan baja. Nah, karena kalau di 2 episode sebelumnya kita ngobrol tentang strategi bisnisnya, terus habis itu peran baja dalam penopang ekonomi nasional juga seperti apa. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita juga pingin penjelasan dari Bapak Direktur dulu nih, Direktur Utama kita, bahwa sebenarnya Pipe Industries ini menghasilkan produk apa? Karena mungkin orang awam nih masih bertanya-tanya nih, ini menghasilkan pipa apa nih? Terus habis itu produknya dipakai buat apa nih? Gitu nih. Jadi mungkin silahkan Pak Dirut kalau misalnya ingin memberikan penjelasan untuk Sobat Logam. Ya, terima kasih. Jadi mengenai Krakatau Pipe Industries atau KPI yang dulu itu adalah namanya KHI ya, itu adalah memproduksi pipa baja. Jadi yang kita produksi adalah pipa yang terbuat dari baja. Ya, produksi kita itu adalah pipa-pipa yang berkampuh. Jadi ada las-lasannya, kira-kira seperti itu. Karena sesungguhnya pipa ada yang berkampuh, ada yang ada lasan, ada juga yang namanya seamless pipe. Yang kita produksi adalah yang berkampuh ataupun ada las-lasannya. Ada 2 yang produk kita. Jadi satu yang namanya spiral pipe atau spiral submerged arch welding. Jadi yang kampuhnya, yang las-lasannya itu adalah helical, ya, nggak lurus. Yang kedua adalah model electric resistant welded. Jadi yang kampuhnya, las-lasannya itu lurus, straight. Jadi ada 2 itu yang produk kita. Kemudian kalau bicara size-nya, ukurannya itu mulai dari yang kecil misalnya 4 inch sampai dengan bisa lebih dari diameternya itu 2 meter. Ya, 88 bahkan sampai terakhir rekor kami itu diameternya bisa 2,3 meter. Wow, kira-kira seperti berarti itu. makin besar ya Pak ya. Siap. Nah, produk-produknya ini Pak biasanya dipakai untuk pembangunan apa sih? Jadi ada beberapa klaster pemakaian produk kita. Jadi yang paling umum, paling utama adalah untuk yang infrastruktur. Infrastruktur itu ada 2, misalnya untuk kita melayani spam misalnya. Jadi untuk mengalirkan air mulai dari katakanlah sumber air baku, bendungan sungai misalnya seperti itu, nanti dialirkan menuju ke WTP dengan menggunakan pipa kita. Dari WTP pun nanti ke pipa distribusi dan sebagainya seperti itu juga menggunakan pipa kita. Jadi pipa untuk keperluan air. Kemudian untuk infrastruktur yang lain adalah misalnya untuk pembangunan pelabuhan, jeti, itu cukup banyak, dan alhamdulillah di era Pak Jokowi ini infrastruktur berkembang cukup luar biasa, dan kita dapat rezekinya, kira-kira seperti itu. Itu yang paling penting Pak. Ya. Tadi konteks infrastruktur, kemudian untuk pipa struktur juga ada, misalnya untuk
Kami pernah suplai untuk ke Yogyakarta International Airport, itu pipa-pipanya juga kami, PT KHI waktu itu yang suplai, itu produk-produk penggunaan produk kami. Dan terakhir, dan ini sangat penting juga, kami bisa support ke industri oil and gas. Oke. Ya. Berarti infrastruktur, struktur sama oil and gas Yes, ya Pak yes. ya? Kira-kira gitu. Oke, nah tadi kan saya jalan-jalan dulu nih Pak di kawasan Cilegon ini ya. Oke. Ada tulisan Krakatau Steel gitu. Nah mungkin Yeah. orang awam juga bertanya-tanya nih Pak, kayak ini sebenarnya posisi Krakatau Pipe Industry sama Krakatau Steel ini tuh gimana sih Pak? Ya Yeah, biar yeah. kita biar lebih paham gitu loh strukturnya nih, Yeah. hubungannya dengan Krakatau Steel. Baik, jadi dulu KHI ataupun KPI itu merupakan anak usahanya Krakatau Steel. Jadi memang tugas kita adalah menjadi outlet dari produknya, salah satu outlet produknya Krakatau Steel. Krakatau Steel kan produknya adalah yang paling utama namanya hot roll coil. Jadi baja lembaran cane panas itu kita proses lebih lanjut menjadi pipa di kita. Sehingga kita merupakan satu supply chain antara Krakatau Steel dengan kami, dengan kita. Jadi itu kita satu grup. Ya. Jadi kami adalah menjadi bagian dari Krakatau Steel Group. Kira-kira Jadi bagian dari sana ya. Jadi Sobat Logam, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya lagi posisi dari Krakatau Pipe Industries ini di mana posisinya di Krakatau Steel, berarti sudah terjawab, ini masih jadi bagian dari Krakatau Steel ya Sobat Logam. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena kan kalau kita ngomongin baja itu sering banget kita dengar katanya wah mother of industry. Wah kayaknya berat banget ya. Seperti kalau misalnya kayak Rusia, Tiongkok gitu, memang sangat menjaga bajanya nih dalam negara mereka masing-masing. Nah, kalau posisinya nih Pak untuk di Indonesia gitu, seberapa besar sih peran negara dalam menjaga pertumbuhan baja ini nih Pak Utomo? Ya, jadi pertama tentu dengan konsep baja sebagai mother of industries tadi itu memang benar, dan itu juga sebenarnya apa yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain, terutama negara maju. Ya, salah satu indikasi yang saya baca dari beberapa reference historical mereka, negara-negara maju itu nggak lepas dari keberpihakan mereka bagaimana untuk membangun dan membesarkan industri bajanya. Misalnya yang paling fenomenal adalah Cina, tapi bukan hanya Cina, Korea ya, yang mungkin apa namanya pertumbuhan industri bajanya itu sebenarnya hampir similar waktunya dengan kita. Kemudian juga Jepang pun seperti itu, termasuk Europe pun juga melakukan itu. Jadi mereka punya concern yang luar biasa negara mereka itu terhadap pertumbuhan industri baja. Dan di awal-awal pertumbuhan itu ya, negara itu memiliki keberpihakan dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Caranya apa? Banyak sekali yang mereka lakukan. Mulai dari misalnya, kalau di Cina itu ada beberapa subsidi berkaitan dengan misalnya tanah gratis untuk apa namanya produksi bajanya, kemudian beberapa subsidi berkaitan dengan kredit. Itu yang awal-awal ketika pertumbuhan di baja di Cina. Nah, sampai dengan sekarang, ketika tadi sudah kuat industrinya, sekarang pun katakanlah beberapa tahun terakhir pun ya, peran negara terhadap industri baja pun juga masih tetap dilakukan. Misalnya, beberapa tahun lalu ya, kita itu ribut dengan katakanlah impor baja dari Cina, kenapa sangat murah dan sebagainya. Salah satu faktornya adalah pemerintah Cina juga memberikan dalam tanda kutip insentif ataupun tax rebate. Ya, tax rebate ya 9-13%. Sebuah angka yang bagi kami kalau ngomong hanya korporasi ya angka segitu, efisiensi segitu itu luar biasa. Tapi di situ ada peran negara berkontribusi terhadap bagaimana mendorong ekspor baja atau korporasi baja mereka ke luar. Dan bahkan untuk memperkuat apa namanya industri baja mereka pun strategi merger pun ya. Jadi the first and the second biggest pabrik baja di Cina pun dimergerkan, itu peran dorongan dari pemerintah Cina juga terjadi.
Postil, kemudian Wuhan menjadi Powu, sekarang menjadi biggest steel industry di dunia. Mittal lewat. Berarti itu peran negara Yes. itu sangat berpengaruh. Nah, Yeah. kalau pertanyaan kalau di Indonesia nih, Pak, peran negara nih untuk pipe industry sendiri, apalagi kan sekarang di beberapa tahun terakhir kan pembangunan infrastruktur sangat masif, Pak. Apalagi kan sekarang IKN ini ya, Ibu Kota Negara itu, wah udah gencar sekali nih. Nah, kita ingin tahu Pak peran dari pemerintah kita. Ya, saya juga bangga dengan pemerintah sekarang ini. Dan juga support dukungannya terhadap pabrik baja, termasuk terhadap pabrik pipa ya. Jadi yang pertama tentu bagaimana memboosting pertumbuhan ekonomi ini ya, yang sekarang jalan, let's say katakanlah hampir 7-8 tahun ini itu drivernya kan infrastruktur, dan itu kebutuhan terhadap baja sangat besar. Itu satu bagian dari dukungan. Yang kedua adalah concern pemerintah, bagaimana tadi itu katakanlah APBN yang digelontorkan untuk infrastruktur itu bisa tetap termanfaatkan oleh industri dalam negeri ya, keberpihakan bagaimana pemanfaatan tadi khususnya adalah baja itu menggunakan produk baja dalam negeri dengan regulasi namanya TKDN dan seterusnya. Kami sangat merasakan terutama dua tahun terakhir ini ya, bukan hanya jargon di atas tetapi juga implementasi di seluruh katakanlah lapisan jajaran, baik itu di pemerintahan maupun di katakanlah departemen atau lembaga pun ya, kebijakan TKDN itu ya bukan hanya slogan saja tetapi alhamdulillah bisa terrealisir, dan alhamdulillah kami pun baja baik Krakatau Steel maupun pipanya itu tadi dapat berkahnya. Dapat rezeki yang lebih ya. Ya. Berarti ini mudah-mudahan ya Pak, neraca perdagangannya makin positif dong ya Pak. Karena kan ini kayak proyek-proyek makin banyak Pak di tahun depan ya. Ya alhamdulillah. Tadi di kami juga dampaknya walaupun secara umum kan COVID itu menghantui, tetapi alhamdulillah 2-3 tahun ini pun ya tadi dengan di boosting proyek-proyek pemerintah, infrastruktur itu baik Krakatau Steel dan khususnya juga PT KPI ya, 2-3 tahun ini pun kami alhamdulillah bertumbuh juga. Iya, jadi saya tadi memang kemarin waktu saya syuting di episode pertama kalau nggak salah, saya cukup terpukau gitu ya, bahwa di masa COVID, di mana itu jadi tantangan buat kita semua, justru pipe industries melejit ya Pak ya, ini angkanya ya positif ya. Itu saya juga dapat informasinya dari Pak Edi waktu itu. Nah jadi saya penasaran juga nih, kalau dari Bapak Utomo, menurut Bapak nih supply and demand-nya sekarang di pasar domestik ini gimana tuh Pak? Karena kok bisa di tengah-tengah pandemi justru malah naik tuh neraca perdagangannya? Jadi sebelum ke neraca tadi, sebenarnya kalau supply dan demand, terus terang memang sebenarnya dengan COVID itu kan dampaknya di segala macam sektor. Ya, tapi alhamdulillah kan tadi keberpihakan pemerintah bagaimana secara efektif penggunaan APBN-nya itu ya digunakan untuk menggerakkan ekonomi, spesify untuk tadi proyek-proyek infrastruktur, dan salah duanya adalah yang berkaitan tadi yang saya sebutkan, penggunaan baja maupun pipa baja ya untuk infrastruktur itu adalah untuk misalnya menggalakkan spam. Ibu kan tahu misalnya berkali-kali Pak Jokowi meresmikan yang namanya bendungan. Bukan hanya bendungan, tapi kan bendungan itu airnya selain digunakan untuk irigasi, menggerakkan pertanian, ya airnya juga bisa diutilize menjadi air baku dan nanti diolah menjadi air bersih untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pelabuhan-pelabuhan pun juga banyak berekspansi ya. Baik itu yang tadi lewat APBN maupun dengan sekarang pun swasta-swasta pun juga mulai menggeliat proyek-proyek tersebut, sehingga penggunaan sekali lagi pipa baja untuk air, kemudian untuk pelabuhan tadi ya, membangun jetty, dan tidak kalah pentingnya kita juga dapat blessing ketika harga minyak itu naik cukup signifikan ya, sekitar di $100 per
per barrel. Ini memberikan berkah juga bagi kita bahwa proyek-proyek di industri oil and gas juga bergerak dan otomatis ya penggunaan pipa yang merupakan salah satu end use dari produk kita juga bisa menggeliat cukup bagus. Nah kalau gitu saya jadi penasaran Pak, biasanya Pak lebih banyak Bapak mengerjakan proyek-proyek di private sector apa di government tuh Pak? Jadi 2-3 tahun terakhir ini memang masih didominasi oleh awal-awalnya 2020 dan 2021 itu ya government itu masih dominan. Jadi misalnya proyek yang dari PUPR kemudian yang handle itu biasanya kan dari bapak dari atau teman-teman dari BUMN Karya. Nah kami support ke mereka. Kemudian juga yang oil and gas itu adalah dari BUMN juga. Pertamina maupun grupnya, PGN, Pertagas dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ini ya alhamdulillah ternyata private pun juga sudah mulai menggeliat tadi ya. Jadi oil and gas misalnya kalau boleh saya sebutkan nama-nama dan kami boleh banget dong Pak, kita pengen tahu. Berterima kasih juga dengan teman-teman yang dari private misalnya dari Medco, kemudian juga yang lain itu juga sudah mulai proyek-proyeknya jalan dan menggunakan produk kita. Sedangkan yang swasta itu misalnya grup dari RAPP. Jadi untuk yang ekspansi mereka di pabrik yang terintegrasi pulp and paper, kemudian sawit, dan seterusnya seperti itu, kami juga berterima kasih itu bisa mengutilize produk-produk kami. Dan terakhir, yang nggak jauh dari kita, yang proyek sangat besar, mega project, Lotte, itu pun juga Lotte juga Pak. Ya betul, private. Itu menggunakan produk kita cukup banyak. Ya. Oke, wah dapat diskon nggak nih Pak? Dari Lotte-nya. Diskon dengan sendirinya ketika misalnya contoh yang Lotte, ini kami tempatnya sangat dekat sekali, hanya di belakang rumah kami, kira-kira seperti itu, sehingga ongkos transport praktis. Langsung praktis ya Pak? Sangat-sangat minim, sehingga itu memberikan competitiveness produk kita compare to yang lain, kira-kira gitu. Wah berarti kan pipe industries ini kan sudah masuk di private sector government gitu. Nah ini Bapak ada kepikiran untuk melakukan hilirisasi nggak Pak? Karena kan Pak Jokowi itu udah sering banget untuk ayo kita hilirisasi gitu biar nilai komoditasnya juga bertambah. Nah itu kalau dari pipe industries gimana Pak? Jadi kalau tadi secara general, secara global itu sebenarnya kan produk kita itu adalah juga merupakan bagian dari proses lanjut dari tadi Krakatau Steel dan Group. Jadi tadi cocok sekali kalau istilahnya Pak Jokowi itu adalah program hilirisasi itu jalan. Bagaimana produk yang dari katakanlah mulai dari hulu, kemudian di tengah, bahkan kemudian di downstreamnya itu bisa terus kita kembangkan. Kenapa? Dengan program tersebut ya, multiplier efeknya akan sangat besar, baik terhadap satu supply chain tersebut ya, misalnya industri baja, itu industri pendukungnya pun juga akan berkembang. Setiap kenaikan katakanlah output let's say 1 ton, nanti industri pendukungnya pun saya pikir juga akan ikut terdampak, apakah itu fabrikator di sekitarnya, apakah industri oli misalnya ketika kan pabrik itu butuh juga seperti itu, maupun multiplier efek yang kaitannya dengan tidak langsung dengan supply chain ke tenaga kerja, nanti spending tenaga kerja itu kan hal yang luar biasa yang sangat besar akan berdampak terhadap menggerakkan ekonomi. Jadi rasanya kita sangat support terhadap tadi program pemerintah yang dicanangkan Pak Jokowi, program hilirisasi itu tepat adalah dalam rangka ya menggerakkan ekonomi kita. Dan industri baja impact terhadap multiplier effect maupun terhadap katakanlah value added itu termasuk yang cukup besar, cukup tinggi dibandingkan industri-industri yang lain. Oke, berarti ini betul ya Pak, kalau pipa baja itu membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya di 2 tahun terakhir ya Pak ya?
Ya. Setelah pandemi ini kan wah, tantangannya luar biasa, banyak sektor juga terdampak gitu, yang justru di Krakatau Pipe Industries ini justru neraca perdagangannya malah positif gitu, jadi Ya, bagus. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin Pak. lebih tepatnya bukan neraca perdagangannya, tapi alhamdulillah revenue kita, Oh, ya, revenue. apa namanya, pendapatan kita ya di dalam 2-3 tahun terakhir ini pun juga cukup signifikan naik, kira-kira Naik ya seperti Pak. itu. Nah, kalau udah naik nih Pak, saya ingin tanya targetnya nih Pak, tahun depan. Wah, mungkin ngasih bocoran dulu deh Pak, ada project apa nih Pak di tahun depan yang mungkin kayaknya wah udah diincer nih. Jadi sebelum ke situ tadi saya katakan ya alhamdulillah apa namanya growth dari atau pertumbuhan dari perusahaan kita itu cukup menggembirakan. Jadi kalau misalnya 2 tahun lalu tahun 2020 misalnya kita masih di level let's say ya 1,2 point something 1,2 sekian T. Alhamdulillah tahun lalu 2021 itu bisa 1,6 sekian, dan insya Allah tahun ini kalau istilah saya mungkin saya pengen 2, keluar ya, pengen keluar dari UMK. Nah, istilah UMK itu kalau menurut saya harus di atas 2T. Ya. 2T. Semoga tahun ini ya bisa double dibandingkan tahun 2 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. 1 bulan lagi Pak. Doakan ini kita best effort dengan teman-teman direksi ya untuk bisa menutup tahun ini tadi ya insya Allah jauh di atas 2T nanti. Aduh amin. Nah ini menjawab pertanyaan yang lagi tadi Pak, ada project inceran apa Pak di tahun depan? 2023 itu memang banyak apa namanya suara-suara ini pesimis dan sebagainya, konteksnya kondisi ekonomi global. Iya betul. Ya, ketidakpastian global kan katanya betul. mau resesi lah. Aduh ada berbagai macam inilah istilah tadi yang mungkin istilahnya ngeri-ngeri sedap seperti itu, tapi rasanya dengan kasat mata rasanya negeri kita Indonesia itu saya sangat yakin cukup tegar, cukup kuat di dalam ketika berhadapan dengan kondisi global seperti itu. Faktanya terakhir kan pertumbuhan masih jauh di atas 5%, dan untuk 2023 kami juga masih sangat yakin, walaupun tentu konteksnya dari sisi harga memang agak turun. Inilah yang sama-sama tentu akan kami waspadai supaya memasuki 2023 ini kami tetap memiliki performa kinerja yang better compare tahun ini. Ya, tapi saya juga optimis Pak, kalau misalnya di pandemi kemarin justru revenue-nya naik, kayaknya tahun depan ini bisa dihadapi bersama-sama ya Pak. Terima kasih, insya Allah seperti itu. Insya Allah ya Pak. Nah kalau misalnya ini satu pertanyaan sebelum satu pertanyaan terakhir nih Pak, saya ingin tahu juga nih strategi bisnisnya. Bapak sudah merasa belum sih kalau misalnya Krakatau Pipe Industries ini jadi top of mind di masyarakat luas ketika mencari pipa baja? Ya, jadi terima kasih atas kepercayaan itu, dan memang kami tadilah selain dapat support beberapa kebijakan pemerintah, TKDN dan sebagainya, kami mengucapkan terima kasih, tetapi tentu kami nggak boleh lah bermanja-manja hanya dengan poin eksternal support seperti itu. Ya. Kami tentu tetap akan mengembangkan bagaimana kami bisa berkompetisi terhadap produk-produk lain, baik itu dari kompetitor lokal maupun dari impor yang kami sangat yakin di beberapa ini mereka kecenderungan impor itu masih ada. Nah, intinya apa? Intinya kami kan sistem produksinya adalah make to order, mensuplai untuk project. Project itu karakternya paling tidak harus memenuhi 3 hal. Bagaimana masalah ketepatan waktu itu harus nomor 1 biasanya. Yang kemudian yang kedua adalah tepat kualitas, dan yang ketiga adalah tepat budget. Nah, menjawab tiga tantangan dari customer kami itulah yang akan menjadi spirit bagi kami untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Poin pertama tentu alhamdulillah ya, kami itu merupakan satu supply chain dengan Krakatau Steel Group, sehingga bahan baku dan sebagainya, kecepatan penyediaan produk itu dengan adanya satu supply chain, satu grup dengan Krakatau Steel itu
merupakan salah satu keunggulan kami. Nah, namun demikian kami juga masalah efisiensi ya berkaitan dengan nanti supaya harga kita juga kompetitif itu akan selalu dan secara kontinus kami lakukan ya, baik itu berkaitan dengan productivity, berkaitan dengan mengurangi waste dan sebagainya, itu di internal kita juga kami kembangkan supaya kami lebih kompetitif. Kira-kira seperti itu. Berarti tadi ada waktu, ada kualitas, ada budget juga ya Pak ya? Tiga hal itu ya. Oke, nih Pak, tadi kan saya bilang itu satu pertanyaan terakhir sebelum satu pertanyaan terakhir, tapi saya pernah gini Pak, karena ini menarik sekali ya. Tiba-tiba saya kepikiran, project terbesar yang pernah dihandle sama Krakatau Pipe Industries apa sih Pak? Tahun 2020 kami mendapat kepercayaan dari grupnya Pertamina, yaitu dari Pertagas, untuk mensupport penyediaan line pipe. Angkanya cukup signifikan, jadi kami berkolaborasi dengan Induk sebagai satu kesatuan tim untuk bisa menyediakan pipa. Pipa kan juga bahan bakunya adalah HRC dari Krakatau Steel. Itu antara mungkin sekitar 40 sampai 50 ribu ton. Wow. Itu sangat besar. Kemudian ya alhamdulillah itu bisa kita lakukan dengan sangat cepat, bahkan first shipment itu seingat saya. Jadi waktu itu awalnya adalah kontrak itu sekitar Juni tahun 2020. First shipment-nya itu bisa early. Jadi untuk sisi material support ke mereka, ke Pertagas itu bisa lebih cepat. Dan bukan hanya itu, tetapi dengan adanya kolaborasi kami juga support dengan Krakatau Steel, penyediaan bahan baku HRC dan juga pipanya. Pertagas juga happy bahwa proyek tersebut bisa ada efisiensi, dan itu disampaikan juga Pak Dirutnya, Pak Wiko waktu itu, sekitar 16 atau 17% efisien ya compare dengan budget, kira-kira seperti itu. Dengan skema yang juga tadi disampaikan atau dipropos oleh Krakatau Steel dan kami support juga. Oke, berarti itu di tahun 2020. 2020 itu luar biasa, 40 sampai hampir 40 something ton, ya? Ton, itu luar biasa banyak. Oh, nanti IKN lebih banyak lagi nih Pak. Oke. Semoga seperti itu ya. Jadi, tapi punya target nggak Pak, IKN kira-kira bisa memproduksi berapa ribu ton nih? Ya, artinya kalau ngomong produksi IKN itu kan kebutuhan bajanya cukup banyak. Ya. Tadi baik itu katakanlah baja secara umum maupun nanti pipa, ya rasanya kami siap support ke IKN, karena saya juga atau kami juga sudah sosialisasi ke bapak-bapak di PUPR, ke bapak-bapak yang di daerah di PUPR. Ya, di sana nanti ada untuk pipa untuk pengadaan airnya, dan bahkan ada pipa itu nanti pakai menggunakan di dalam tunnel segala macam. Nah, kami siap support. Angkanya berapa nanti tentu tergantung setelah detail desainnya itu bisa muncul. Tapi prinsipnya kami siap support IKN. Ya, Pak. Kenapa? Karena mosok IKN nanti barang-barangnya dari luar. Iya, padahal prinsipnya internal domestik produk dalam negeri itu lebih dari cukup, baik isi kekuatan kemampuan quantity of supply, kualitas, dan juga harganya kompetitif. Yang pasti lokal berjaya ya Pak. Siap, kira-kira gitu. Kalau angka nanti kita undang aja Pak Edi ke sini. Oke Pak, mungkin terakhir untuk menutup podcast kita di episode ketiga ini, harapannya Pak untuk peran dari pemerintah mungkin atau untuk masyarakat luas agar terus mendukung pertumbuhan pipa baja di Indonesia nih Pak. Ya, sekali lagi tadi kami tentu sangat berterima kasih termasuk kepada Bapak Presiden yang pada suatu ketika itu meng-highlight specify produk pipa harus dalam negeri. Tentu kami sangat senang sekali. Namun demikian sekali lagi kami tidak hanya sekedar menggantungkan kepada dukungan pemerintah, kebijakan dan sebagainya, tetapi
ya bagaimana kami memunculkan program-program yang mampu meningkatkan efisiensi di kita, meningkatkan competitiveness kita, sehingga ya masyarakat itu memakai produk kita bukan karena dipaksa oleh kebijakan dan sebagainya, tetapi memang itu nyaman ya dengan tadi kualitas kita, dengan harga kita, maupun terutama untuk proyek-proyek itu adalah dari sisi delivery kita. Gitu aja mungkin. Luar biasa sekali Pak Utomo, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan proyek-proyeknya ini semakin banyak nih Pak di tahun-tahun ke depan. Amin. Dan amin. yang pastinya kalau dari penjelasan Pak Utomo kita tahu bahwa Krakatau Pipe Industry selalu siap untuk mendukung proyek-proyek baik itu government ataupun private sector ya Pak. Siap, betul. Iya, apalagi khususnya IKN yang sekarang lagi digadang-gadang oleh pemerintah ya, ini pembangunan yang sangat masif dan sangat besar sekali. Pak Utomo, sekali lagi terima kasih sudah jauh-jauh nih datang mau ngobrol sama kita. Sama-sama, terima kasih. Dan semoga semakin berkembang. Dan untuk Sobat Logam, mudah-mudahan dari penjelasan Pak Utomo dan juga dari 2 episode sebelumnya, kita semakin paham nih tentang industri pipa baja di tanah air kita. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune ya, karena kita masih punya episode yang menarik dengan tema yang gak kalah menarik juga pastinya nanti di depan. Dan kalau misalnya ada yang belum nonton 2 episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar semakin paham nih kalau misalnya Krakatau Pipe Industries ini juga menyumbang sangat banyak kontribusi di tanah air dan pastinya jadi penopang ekonomi nasional. Aku Suci Fathia pamit undur diri bersama Pak Direktur Utama Pak Utomo. Mungkin Bapak boleh say bye-bye untuk Sobat Logam. Selamat tinggal, nggak selamat tinggal dong, sampai jumpa ya. Sampai jumpa Sobat Logam, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.